Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Aprianti, SPD, IMPDI. Perkenalkan, kami dari kelompok agama 6 akan mempresentasikan hasil kerja PPT kami. Baiknya selanjutnya akan ada pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Muhammad Fadil. Saya persilakan kepada Saudara Muhammad Fadil. Baiklah, terima kasih moderator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu dia tadi pembacaan surah Al-Quran dari Saudara Muhammad Fadil. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mungkin kami akan langsung mempresentasikan hasil kerja dari kami. Mungkin untuk share screen, saya persilakan sekarang. Baik, baik untuk kelompok kami itu beranggotakan 7 orang, yaitu ada Aisyah Misyarani, Andra Salvaragi Dwi Putra, Milan Laila Istiani, Gina Ariba Maharani, Muhammad Fadil Farabi, Nadira Humaira Azara, dan Wahyu Adrianto. Next. Mungkin dari mulai slide ini sampai slide 4 akan dibacakan oleh Saudara Wahyu. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Latar belakang. Kematian atau ajal adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggungjawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia. Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang dan di mana tepatnya ia menghembuskan napas penghabisan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 ayat yang artinya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu sekalipun kamu berada dalam benteng yang kuat. Dalam ajaran Islam, kehormatan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ciptaan termulia tidak hanya terjadi dan ada ketika masih hidup di dunia saja. Akan tetapi kemuliaannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tetap ada walaupun fisik sudah meninggal. Penghormatan dan pemuliaan tersebut dilakukan sejak mulai dari perawatan jenazah yang diteruskan oleh ahli waris atau handai taulan yang masih hidup setelah jenazah seseorang meninggal diberikan dalam beberapa bentuk seperti ziarah, berkirim doa dan sebagainya. Dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengurus jenazah sampai menyolatkannya, maka baginya satu kirat. Dan barang siapa mengurus jenazah sampai dimakamkan, maka bagiannya 2 kirat. Seseorang bertanya, apa itu 2 kirat? Beliau bersabda, 2 gunung besar atau Muhtasar Sali Al-Iman Al-Bukhara 666. Rumus masalah ada 4, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan jenazah? 2. Apa saja azab-azab yang terkait dengan kematian? 3. Bagaimana cara penyelenggaraan jenazah? 4. Apa yang dimaksud dengan takziah? Next. Pengertian jenazah. Kata jenazah, jika ditinjau dari segi bahasa, etimologis, berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sebagai mayat atau usungan mayat. Menurut KBBI, artinya jenazah adalah badan atau tubuh yang sudah mati atau yang disebut mayat. Menurut istilah, kata jenazah adalah badan yang sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, di mana telah keluarnya roh atau nyawa dari jasad, kemudian diletakkan dalam usungan dan bisa disebut mayat. Lebih jauh, kata jenazah menurut Hasan Sadili memiliki makna seorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gina. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Adab sebelum kematian, yaitu yang pertama, banyak mengingat kematian. Yang kedua, mengingatkan orang sakit menjelang kematiannya agar berwasiat. Yang ketiga, mengingatkan orang yang sakit menjelang kematiannya agar tidak meninggalkan wasiat yang menyimpang. Yang keempat, mengingatkan mayit orang yang sakit agar berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kelima, mentalkin mayit atau orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Next. Adapun adab ketika kematian. Yang pertama yaitu bersabar pada awal terjadinya musibah. Yang kedua, memejamkan mata mayit atau jenazah. Yang ketiga, tidak mengucapkan kata-kata di sisi mayit kecuali kebaikan. Yang keempat, boleh menangis tanpa disertai ratapan. Dan yang kelima, menampakkan kesedihan ketika tertimpa musibah. Keenam, haram menunjukkan rasa jengkel dan kesal. Ketujuh, tidak melakukan niyaha atau meratapi terhadap mayit. Yang kedelapan, boleh membuka penutup wajah mayit dan menciumnya. Kesembilan, mengharapkan pahala atas kematian anak yang masih kecil. Dan yang terakhir, tidak melakukan an-nayu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Gina. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Nadira. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Penyelenggaraan jenazah. Dalam Islam yang paling inti dan wajib bagi orang yang hidup atas orang yang meninggal yaitu terdapat 4 tahap dalam penyelenggaraan jenazah, yakni memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah, di mana kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara keseluruhan. Jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, semua muslim akan terkena dosanya. Namun, jika ada seseorang yang mengerjakannya, maka muslim lainnya gugur tanggung jawabnya.
Memandikan jenazah. Hukum memandikan mayat menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Mayat yang wajib dimandikan adalah muslim yang tidak gugur dalam peperangan di tangan orang kafir, karena mereka yang gugur tersebut termasuk mati syahid sehingga tidak perlu dimandikan, disolati. Tata cara memandikan jenazah yakni mula-mula jenazah diletakkan di atas balai, aurat jenazah ditutup dengan kain dan dimasukkan ke dalam kamar yang hanya boleh dilihat oleh orang yang memandikannya. Yang ketiga, air dituangkan dan orang yang memandikan jenazah sebaiknya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain halus. Memandikan jenazah dimulai dari bagian bawah. Jenazah dibersihkan seperti orang yang beristinja. Orang yang memandikan jenazah memasukkan tangannya ke bagian bawah, diteruskan dengan membersihkan bagian tangan. Jika orang yang memandikan jenazah satu orang, gantilah kain yang digunakan untuk memandikan bagian bawah dan gantilah dengan kain bersih lainnya. Lalu talikan kain itu di tangan, kemudian tuangkan air ke atas kain dan kepala jenazah. Masukkan kain ke dalam mulutnya, masukkan ujung kiri ke hidung jenazah dengan sedikit air dan bersihkan bagian dalamnya jika ada kotoran. Jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu. Lalu basuhlah jenazah dari bagian bawah kanan di bawah kepala sampai telapak kaki kanan. Gerakan jenazah untuk membasuh punggung seperti membasuh perut. Next. Syarat memandikan jenazah yakni orang jenazah tersebut adalah orang Islam, ada tubuhnya walaupun sedikit, jenazah itu bukan mati syahid atau dalam pertempuran membela agama Allah, jenazah itu bukan mati terbakar di mana seluruh tubuhnya sudah hangus, jenazah itu adalah bayi yang bukan mati karena dalam kandungan dan ketika lahir sudah tidak bersuara. Ketentuan memandikan jenazah yakni ada 3, yaitu air yang digunakan adalah air murni yang suci dan juga mensucikan. Baik juga menggunakan sabun atau sejenisnya, kecuali membasuh penghabisan. Air pembasuh penghabisan sebaiknya dicampur dengan sedikit kapur barus atau wangi-wangian yang lain. Tempat memandikan jenazah dianjurkan dengan ruangan tertutup dan tidak dimasuki oleh orang yang tidak bertugas atau berkepentingan. Dan sebaliknya, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi seperti ranjang atau balai-balai. Yang berhak memandikan jenazah haruslah berjenis kelamin yang sama dengan jenazah, kecuali suami terhadap istrinya, juga sebaliknya. Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan jenazah, maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat dengan jenazah. Kalau ia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya, kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga jauh yang berpengetahuan dan amanah atau dapat dipercaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mira. Untuk selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Saudari Aisyah. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengkafani jenazah, hukum mengkafani mayat itu adalah fardu kifayah atas orang hidup. Untuk orang laki-laki, kafannya sekurang-kurangnya 1 lembar kain yang menutupi badan mayat, tapi sebaliknya mayat laki-laki 3 lapis kain, tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari 3 lapis itu terdiri dari izar atau kain mandi, sedangkan yang 2 lapis untuk menutupi badannya. Untuk mayat perempuan, kain kafannya sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan. Mayat sebaliknya dikafani dengan 5 lembar kain yang terdiri dari basahan atau kain bawah, baju, tutup kepala atau kerudung, cadar yang menutupi seluruh badannya. Next. Tata cara mengkafani jenazah. Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, dengan perkiraan yang akan ditali adalah bagian atas kepala, bawah dagu, bawah tangan yang sudah disedekap, pantat, lutut, betis, dan bawah telapak kaki. B. Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tampangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Taburkan pada kain kafan kapur
kapur barus yang sudah dihaluskan, kemudian diletakkan kain serban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung diperkirakan di bagian kepala mayit untuk mayit perempuan. Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit, bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan, letak kain sarung. Nah, Baiklah, di slide selanjutnya ini akan dilanjutkan pembacaan oleh Aisyah. Kepada Aisyah saya persilakan. Baiklah. Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan, letakkan kain sarung diperkirakan pada bagian pantat mayit dan bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain dan sisirlah rambut mayit tersebut ke belakang, kemudian pasang cawat dan talikan ke bagian atas. Dia tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Sedekapkan kedua tangan mayit dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah taburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan, dan ketiak, leher, dan wajah. Lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan, pakaikan baju yang sudah disiapkan, dan di setiap sisinya sudah digunting, kemudian letakkan di atas dada dan tangan mayit. Ikatkan serban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu, lipatan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit, lapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki, lalu talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nadira. Slide selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan oleh Saudari Mailan. Saya persilakan kepada Mailan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, menyolati jenazah. Sholat jenazah termasuk di dalamnya ibadah sholat, maka syarat-syaratnya pun sama dengan yang telah diwajibkan pada sholat fardu lainnya, baik berupa kesucian yang sempurna atau bersih dari hadas besar maupun kecil, menghadap kiblat dan menutup aurat. Perbedaannya dengan sholat jenazah ini, ia dapat dilakukan pada waktu kapan saja ketika ada jenazah. Rukun dalam sholat jenazah. Yang pertama, niat melaksanakan sholat mayat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca takbir 4 kali, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan takbir yang kedua. Yang keempat, membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Dilanjut dengan takbir ketiga. Yang kelima, mendoakan jenazah. Dilanjutkan dengan takbir keempat dan membaca doa setelah takbir keempat. Yang keenam, mengucap salam. Menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah tahapan terakhir dalam penyelenggaraan jenazah. Waktu penguburan jenazah boleh dilakukan kapan saja kecuali pada saat matahari terbit hingga masuk waktu duha. Juga saat matahari tepat di atas kepala kita sehingga masuk waktu zuhur, dan sore hari menjelang waktu terbenam matahari. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah atau atas yang hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Sebab maksud menguburkan mayat adalah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang berada di sekitar tempat itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melian. Slide selanjutnya akan saya bacakan oleh saya sendiri. Sunnah menguburkan jenazah. 1. Ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, sunat menutupi bagian atasnya dengan kain atau yang lainnya kalau mayat itu perempuan. 2. Kuburan itu
Sunnah ditinggikan kira-kira sejengkal dari tanah biasa, agar diketahui. 3. Menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya. 4. Meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan. Keterangannya yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan demikian. 5. Menyiram kuburan dengan air. 6. Sesudah mayat dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunatkan berhenti sebentar untuk mendoakannya atau memintakan ampun dan minta supaya ia mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat. B. Larangan mengenai menguburkan jenazah. 1. Menembok kuburan. 2. Duduk di atasnya. 3. Membuat rumah di atasnya. 4. Membuat tulisan-tulisan. 5. Berkuburan menjadi masjid. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan slide-nya. Yang ketiga yaitu memindahkan jenazah dan membongkar kuburan jenazah. Apabila mayat sudah dikuburkan, tidak boleh dibongkar atau haram untuk dibongkar. Karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal tersebut. Yang pertama, mayat yang dikuburkan itu belum dimandikan. Yang kedua, mayat itu tidak dikafani. Yang ketiga, tidak disalatkan. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. Yang kelima, dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang dirampas, sedangkan yang punya minta dikembalikan. Dan yang keenam itu barang yang berharga yang terjatuh di dalam kuburan. Adapun membongkar kuburan yang sudah lama tidak ada halangan, asal mayat tersebut sudah hancur. Berarti tulang-tulangnya pun sudah hancur. Untuk mengetahui berapa lamanya baru hancur, hendaklah ditanyakan kepada yang ahli tentang itu, karena keadaan tempat tidak sama, tergantung kepada tanah di tempat tersebut. Kemudian takziah. Kata takziah, secara etimologis merupakan bentuk masdar atau kata benda turunan dari kata azza. Maknanya sama dengan al-azzau, yaitu sabar menghadapi musibah kehilangan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, hukumnya adalah sunnah. Takziah disyariatkan dalam jangka waktu 3 hari setelah mayit dikebumikan. Jumlah 3 hari ini bukan pembatasan yang final, tetapi perkiraan saja atau kurang lebihnya saja. Dan jumhur ulama menghukumi makruh apabila takziah itu dilakukan lebih dari 3 hari. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadil telah melanjutkan sampai habis PPT kelompok kami. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.